telepon. Halo, assalamualaikum. Gimana, Ma? Oh, Windy, Ya, kamu di mana sekarang? ini Windy OTW pulang, Ma. Sebentar lagi sampai kok. Gimana? Maksud kamu apa sih nelpon teman mama kayak gitu, marah-marah kayak gitu? Temen Mama yang mana? Ibu Sri, Tante Sri, ingat nggak? Windy gak pernah telepon temen Mama yang namanya Tante Sri. Kata dia kamu nelpon, kamu marah-marah ke Tante Sri. Nggak ada, Ma. Apa sih? Windy ada buktinya kok kalau Windy gak telepon. Kalau WA itu iya, tapi kalau telepon enggak. Ngapain aku telepon teman Mama? Mama nggak mau tahu, pokoknya mama nggak mau tahu. Kamu harus minta maaf ke Tante Sri, oke? Ngapain minta maaf? Dia yang salah Siapa kok. sih yang ngajarin? Kok dimatiin? Aku nggak telepon Tante Sri. Gimana sih malah marah-marah sama aku? Belin deh. Dengan bawain dia. Iya Bu, saya Windy. Maaf mengganggu waktunya siang-siang waktu istirahat, tapi saya malah kesini. Jadi gini Bu, saya tadi kan ketemu sama teman kuliah saya. Terus saya ada sedikit cerita sama dia. Terus si teman saya itu nyaranin kalau saya datang ke Ibu Uma. Oh iya. Kebetulan kan teman saya rumahnya di dekat sini. Ya. Nah, sebenarnya saya itu kalau mau cerita sama orang lain itu agak kurang nyaman gitu loh Bu. Soalnya kan ini masalah pribadi, punya keluarga. Jadi saya agak gimana gitu. Gak apa-apa Mbak Wendy. Biasanya orang-orang kesini juga niat mereka mau cerita. Karena kadang takutnya kan eh, cerita ke temen atau ke orang lain yang belum dekat. Nah takutnya nanti ceritanya kesebar gitu. Iya Bu, Nah, saya takutnya kayak gitu, makanya saya pendem. Tapi tadi itu ada satu kejadian waktu saya mau pulang dari kampus, itu mama saya itu telepon, terus dia malah marah-marah sama saya. Dia bilang kalau saya itu telepon temannya dia namanya Bu Sri. Padahal kan saya nggak telepon sama dia, saya cuma WA aja, nggak sampai telepon. Aku WA aja cuma satu kali, nggak lebih. Tapi ibu saya malah bilang kalau saya telepon terus marah-marah sama Ibu Sri. Ibu Sri itu temannya Kak, teman ibu kamu, teman ibu Mbak Iya, Wendy. temannya mama, teman sekolah dulu zaman SMP. Dulu mereka itu sempat lost kontak gitu, tapi semenjak ada reuni SMP, mereka jadi sering ketemu. Terus si Ibu Sri sama mama saya kan ada grup alumni SMP. Iya. Nah, di dalam grup besar itu tuh ada grup kecil lagi gitu loh Bu, yang isinya tuh cuma 3 orang, mama saya, Ibu Sri, sama satu lagi temannya cowok. Oh. Itu Bu. Lalu mama kamu sampai sekarang dengan Ibu Sri masih kontekan berarti? Iya masih tiap hari sampai itu. Ibu saya kan dulu sebelum ada grup-grup itu kan jarang pegang HP, soalnya ibu Iya. saya kan guru kan, jadi dia sibuk mempersiapkan materi untuk mengajar keesokan hari, terus sibuk mengurus rumah tangga gitu. Tapi semenjak ada grup ini dia malah sering pegang HP gitu loh Bu, jarang ada waktu sama saya, jarang ada waktu sama adik, bahkan sama bapak saya aja jarang. Dia sibuk sama HP-nya sendiri, dia pernah ngurusi keluarga. Terus waktu itu saya sempat WA Ibu Sri, itu ada satu kejadian yang menurut saya itu sudah di luar batas. Saya sebagai anak kan pasti ingin kalau orang tuanya itu nggak gimana-gimana gitu ya Bu. Terus saya WA sama Ibu Sri itu saya cuma peringatkan. Aku ngomongnya juga nggak kasar kok, ada kok Bu buktinya, masih saya simpan semua bukti chat-chatannya itu. Tapi mungkin dia bilang sama mama saya itu kalau saya marah atau mereka dia jelek-jelekan saya gitu, saya nggak tahu. Paling intinya juga kayak gitu. Sebelumnya kamu udah nyoba bicara sama mama kamu apa belum?
bicara tentang apa Bu? Ya, bicara tentang masalah yang kamu alami, tentang masalah yang menurut kamu berdampak negatif pada keluarga kamu. Udah Bu, saya udah bicara sama mama saya, sama ayah saya, bahkan sama nenek, sama tante saya juga saya udah bicara. Tapi saya itu kayak posisinya itu disudutkan gitu loh Bu. Saya itu nggak salah, tapi saya itu disalahkan. Saya sebelum ngechat sama Bu Sri itu saya bicara baik-baik sama mama. Saya bicara kalau mama sadar nggak semenjak mama temenan apa kayak buat grup SMP, tapi grup yang 3 orang ini tuh mama jadi beda. Mama jadi jarang ada waktu sama keluarga, jarang sama adik, jarang sama saya gitu. Tapi mama tanggapannya langsung, ah paling perasaanmu tok, bilang gitu. Padahal itu kan kenyataan Bu. Terus saya itu bingung gimana gitu ngomong sama mama. Saya kan nggak mau disalahkan terus. Saya juga pengen keluarga saya seperti dulu lagi. Berarti semenjak mama kamu berteman, bergaul dengan teman-temannya dulu, mama kamu jarang ada waktu untuk keluarga. Iya, bahkan waktu saya ulang tahun kemarin itu kan saya ada rencana kalau mau apa kayak waktu keluarga di mana gitu kan. Nah itu mama saya tuh nggak mau, tapi malah milih sama teman-temannya itu. Kan saya sedih Bu. Biasanya berarti pergi bareng-bareng sama teman-temannya. Iya, sama 2 orang itu. Dia malah milih sama mereka daripada sama keluarga. Sampai WA saya diblokir. Terus sosmed saya kayak Facebook, IG itu juga diblokir semua sama mama saya itu. Sampai dia juga keluar dari grup keluarga. Sampai dia segitunya. Kan saya bingung. Masa iya saya mau benci sama mama saya? Kan nggak mungkin. Nanti kalau saya benci sama mama saya kan saya salah. Saya udah ngalah itu Bu, walaupun saya disudutkan kayak gitu. Sampai pernah suatu hari itu pakaian saya dibuang sama mama saya, gara-gara mungkin dia dapat kabar dari apa temannya yang Bu Sri itu. Bu Sri kan dia juga sinis gitu kalau sama saya. Padahal kan saya nggak terlalu dekat sama Bu Sri. Kamu biasanya bagaimana menanggapi ibu kamu yang marah-marah sama kamu? Ya saya cuma tanya sama mama saya, salahku itu apa Ma? Saya kan cuma negur, itu kan kewajiban seorang anak. Kalau anaknya itu ngerasa orang tuanya udah melenceng gitu ibaratnya. Tapi ya kembali lagi mama saya itu nggak mau denger saya. Dia bilang gini, kamu kan masih anak kecil, ngapain kamu bilang kayak gitu sama mama? Bilang gitu. Bingung Bu, mau gimana? Kalau tante sama nenek saya tuh bilangnya, ya kalau misal mama kamu salah, ya kasih tahu, nggak apa-apa, kan itu salah. Kalau kamu diemin terus nanti malah akibatnya itu tambah besar gitu. Kan saya sudah kayak gitu, saya udah bilang kalau itu salah, tapi di mata mama saya itu malah saya yang salah. Ngapain ikut campur urusan orang tua? Kayak gitu. Berarti memang selama ibu kamu berteman, ibu kamu jadi jauh sama keluarga. Terus berarti teman-teman ibu kamu adalah teman yang toksik. Iya, menurut saya kayak gitu. Soalnya sebelum sama mereka berdua, ibu saya kan menurut saya ibu yang baik, udah melakukan kewajibannya sebagai ibu dan sudah melakukan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Tapi semenjak ada mereka itu kewajiban jadi ibu sama istri itu nggak digunakan gitu loh Bu. Saya sampai kasihan sama ayah saya, masa dia masak sendiri buat makan, terus adik saya juga nggak diurusin. Kalau saya sih sudah biasa, saya udah besar, jadi saya sekarang ini kayak menggantikan posisi ibu saya gitu. Saya yang masakin buat bapak saya ngurus adik saya,
terus saya ngurus kayak rumah tangga kayak gitu. Soalnya ibu saya kayak gitu sih Bu. Oke, saya harap keluarga kamu masih bisa menjadi keluarga yang utuh dan masih bisa bertahan. Masalah ini kedepannya masih bisa dibicarakan dengan baik kepada ibu kamu. Iya Bu, saya juga inginnya itu keluarga saya bisa seperti dulu lagi, bisa hangat, bisa harmonis tanpa ada konflik, tanpa ada tidak bekerjanya satu keluarga itu sendiri. Anak mana sih yang nggak ingin keluarganya itu harmonis gitu Bu? Iya. Saya kan juga mikirnya gini, saya besok juga seorang ibu. Iya. Saya kan nggak mungkin ngediamin anak saya kayak gitu. Keluarga kan yang terutama dan yang utama, yang paling penting itu keluarga, karena kalau nggak ada keluarga kita nggak bisa berdiri Bu. Iya. Kita nggak ada yang ngerangkul, kita nggak ada yang ngasih motivasi, nggak ada yang ngasih energi positif, itu kan Bu. Iya. Yang penting kamu tetap semangat, tetap ngeyakinin ibu kamu ya. Iya, makasih ya Bu. Iya. Saya agak sedikit lega. Kalau misal besok-besok saya mau cerita lagi, boleh kan Bu? Silakan. Nanti saya chat Ibu. Iya. Makasih Bu.